Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septa Radian. Saya adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan total SKS-nya 3 dan wajib lulus. Nah, di pertemuan yang perdana kali ini, Pak Septa akan menjelaskan orientasi mengenai bagaimana, apa, dan seluk-beluk tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan PBAK dalam lingkup perguruan tinggi, ya. Yang pertama, kita akan melihat kompetensinya terlebih dahulu. Yang perlu kalian perhatikan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual ya berkaitan dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan budaya anti korupsi. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yakni Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah mengembangkan sikap positif ya dan menampilkan perilaku yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta membudayakan pendidikan anti korupsi dalam segala bidang kehidupan. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yang pertama meliputi filsafat Pancasila. Ya, kita akan bicara filsafat Pancasila itu apa dan bagaimana tentang filsafat Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan historis, culture, yuridis, dan filosofis dari Pancasila itu sendiri. Yang ketiga ada identitas nasional atau national identity ya. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima adalah etika politik. Yang keenam, negara dan bangsa. Masih di lanjutan dari sub pokok bahasan, yang ketujuh itu adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kedelapan ada masalah yang sering sekali dihadapi oleh negara kita khususnya dan di dunia pada umumnya, yakni hak asasi manusia atau human rights. Kemudian di pokok bahasan yang ke-9 ada geopolitik Indonesia abad 21. Kira-kira di abad yang ke-21 ini bagaimana sih peta geopolitik Indonesia dalam menyongsong abad 21? Kita akan bahas bersama di pokok bahasan yang 9. Nah, di pokok bahasan selanjutnya kita masuk ke ranah pendidikan budaya anti korupsi, di mana ada korupsi dan penyebabnya, dampak masifnya, dan solusi yang ditawarkan dalam mengatasi masalah korupsi tersebut apa saja kira-kira. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Penilaian hasil pembelajaran. Ya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Yakni ketika kita berbicara penilaian hasil pembelajaran, itu adalah mencakup keseluruhan proses dan hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa. Ingat, hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa. Nah, utamanya yang perlu nanti kalian cermati, Pak Septa melihatnya ada 3 poin penting. Yang pertama, intensitas partisipasi. Kemudian yang kedua, kesempurnaan tugas. Dan yang ketiga adalah prestasi hasil ujian.
khusus untuk partisipasi. Nah, karena kita menggunakan mode daring ya, berarti harus ada sebuah cara untuk bisa menilai mengenai keaktifan kalian semua. Bagaimana tentang kehadirannya, bagaimana tentang partisipasinya. Maka Pak Septa akan menggunakan dua media mengenai partisipasi. Yang pertama adalah Google Classroom, di mana nanti semua teman-teman wajib ikut di dalam kelas tersebut ya. Nah, partisipasi berikutnya ya, frekuensi menyampaikan pertanyaan, frekuensi memberikan komentar dan jawaban atas pertanyaan, dan tingkat perhatian pada proses perkuliahan. Ini penting. Pak, bagaimana Pak Septa bisa menilai frekuensi penyampaian pertanyaan, frekuensi memberikan komentar, jawaban atas pertanyaan, tingkat perhatian pada proses perkuliahan? Pak Septa akan menggunakan metode yang kedua ya. Ini kalau tadi Google Classroom, maka kali ini YouTube yang akan Pak Septa gunakan. Jadi Pak Septa sudah mempunyai channel YouTube Septa Radian. Di situ nanti akan Pak Septa unggah semua materi yang berkaitan dengan perkuliahan Pancasila, Kewarganegaraan, dan PPAK. Nah, utamanya kalian adalah bagaimana kalian nanti menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang Pak Septa berikan, ya, dan bagaimana kalian mengkomentari dari jawaban teman-teman. Itu akan menjadi sebuah nilai tersendiri atau nilai partisipasi yang bisa dibilang cukup tinggi, karena ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka kita harus memiliki inovasi-inovasi mengenai model-model atau metode-metode pembelajaran yang cukup efektif. Dan saya rasa itu cukup efektif ya. Nah, untuk tugas yang pertama di pertemuan yang pertama ini, teman-teman cukup nanti mensubscribe saja channel Pak Septa, dan setelah teman-teman mensubscribe, teman-teman men-screenshot hasil subscribe tersebut dan mengirimkan hasil screenshotnya di Google Classroom teman-teman semua masing-masing ya. Sederhana karena kita masih dalam tahap perkenalan ya. Oke, menuju slide berikutnya. Ujian akhir semester itu adalah 40% diskusi, tugas kelompok dan individu. Mid semester itu Pak Septa bilang relatif ya. Kenapa kok relatif? Karena ini hanya bisa dilaksanakan jika mode pembelajarannya adalah luring. Ketika mode pembelajarannya daring, maka diskusi, tugas kelompok, individu, dan mid semester itu menjadi sangat fleksibel ya. Jadi ini hanya untuk percontohan saja. Oke. Ini contohnya ujian akhir semester dapat 80 diskusi, itu dapat 100 tugas kelompok individu mid semester. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, diskusinya penilaian dari mana? Ya dari nanti ketika Pak Septa itu mengunggah materi melalui kanal YouTube Pak Septa, dan teman-teman bisa berkomentar di situ. Jangan lupa disertakan kelasnya dan nama serta nomor absen ya, nomor presensinya jangan lupa. Jadi misal kelas Akfar 1A, nama A, dan seterusnya. Itu kemudian komentarnya apa? Itu masuk di diskusi, tugas kelompok individu, dan mid semester. Simpel saja. Saya tidak mau mempersulit kalian ya, karena kita sedang mengalami fase sulit ya. Kita yang mudah-mudah saja, yang mudah dilaksanakan. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang
Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan budaya anti korupsi, maka semuanya bersumber dari Pancasila. Jadi kita akan bicara tentang kajian ilmiah terhadap Pancasila. Nah, ini dia. Pendidikan Pancasila itu adalah suatu studi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, ya. Jadi ketika kita bicara sebagai dasar dan ideologi negara, berarti mutlak dan wajib untuk diketahui oleh seluruh warga negara. Dan Pancasila itu interdisipliner, artinya dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Dilihat dari disiplin ilmu kewarganegaraan, maka nanti bertemunya adalah ada hak asasi manusia, ada geopolitik. Itu ditinjau dari aspek anti korupsi, itu nanti ketemunya adalah pendidikan budaya anti korupsi. Nah, Pancasila sendiri mempunyai ciri ilmiah. Ketika kita bicara ilmiah, berarti bisa dilihat dari cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita itu juga harus ilmiah, dan ilmiah itu ada 4 cara. 4 ciri, ya, bukan cara, maaf. 4 ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, berobjek. Objeknya itu material dan formal. Bermetode. Metodenya itu ada analisis, sintesis, induktif, deduktif, hermeneutika, dan lain-lain. Kita akan bahas nanti. Sistem, saling terkait antar hal pernyataan sebagai satu keutuhan. Jadi pernyataan yang satu ketika dilihat sebagai sesuatu keutuhan, maka itu tidak bisa dipisahkan. Ada kita bahas nanti, ya. Bersifat universal atau umum, kebenarannya tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika kita bicara tentang Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan anti korupsi, mereka semua itu tidak terikat ruang dan waktu kebenarannya. Nah, mari kita lihat satu persatu bila ciri itu diterapkan dalam membahas Pancasila. Begini, setiap ilmu memiliki atau mempunyai objek. Objek itu yang misal kalian memfoto, maka ada objek itu yang difoto itu. Maka objek material Pancasila adalah manusia, mulai dari dulu hingga sekarang, sehingga nanti memunculkan yang namanya kewarganegaraan, ya, kemudian memunculkan yang namanya budaya anti korupsi. Itu material. Formalnya adalah ilmu sosial, ya. Material itu bisa dilihat, ya. Formal itu lebih ke pemikiran, misal ilmu sosial, budaya seperti filsafat, hukum, politik, sosiologi, antropologi, sejarah. Artinya Pancasila itu bisa dikaji dari rumpun ilmu sosial budaya. Jadi kita bisa mengkaji Pancasila dari sudut pandang filsafat, kita bisa mengkaji Pancasila dari sudut pandang hukum. Maka dalam materi kewarganegaraan itu ada Pancasila sebagai sumber hukum, ya, gitu. Kemudian ditinjau dari sejarah, maka kita akan bicara tentang bagaimana proses terbentuknya Pancasila secara historis dan seterusnya. Oke. Itu ilmiah. Nah, bagaimana metode menelaah Pancasila? Yang pertama, kita harus menganalisis. Apa itu analisis? Mengurai, diperinci sehingga jelas makna pernyataan. Misal, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika diurai itu memunculkan kata atau kalimat keadilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, adil itu apa sih pengertiannya? Nah, kan banyak pengertian adil. Kemudian keadilan itu adalah keadaan yang bagaimana sih? Itu masih bicara keadilan, ya, belum bicara sosial.
Nah, kalau di situ Pak Septa cantumkan sosial itu menyangkut masyarakat seluruhnya. Jadi ada 3 dimensi masyarakat seluruhnya. Ada warga negara, negara, dan antar warga negara. Itu dimensi sosial. Masih banyak individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, suku yang satu dengan suku yang lain. Itu masih skop yang kecil ya. Belum kelompok dengan negara, kelompok dengan negara, kelompok individu dengan negara. Wah, itu berarti lebih kompleks lagi ya. Nah, kemudian kata yang berikut itu seluruh rakyat Indonesia. Apakah seluruh rakyat Indonesia itu semua orang Indonesia? Apakah semua orang Indonesia itu hanya orang Indonesia saja yang ada di Indonesia, di wilayah negara kesatuan Indonesia? Ataukah orang Indonesia yang ada di luar negeri itu juga seluruh rakyat Indonesia? Apakah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama? Itu perlu kita cermati juga. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Itu analisis ya. Kemudian dari hasil analisis tadi kita sintesiskan, kita rangkum atau dibuat sebuah simpulan. Nah, simpulannya itu ada metode induksi. Ini contoh ya. Berpikir dari peristiwa khusus dulu, kemudian ke kesimpulan umum. Contohnya sila pertama peristiwa khususnya adalah apa? Adanya fenomena beragama di masyarakat Indonesia. Adanya tempat ibadah. Ya, itu fenomena. Kalau kita lebih spesifik lagi, fenomena beragama itu sebelum era reformasi ada saya istilahkan pembatasan terhadap beberapa agama tertentu di Indonesia, di mana kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan sebutan Gus Dur itu disahkan siapa? Konghucu ya, Kongfuse, yang kemudian hari rayanya juga diperingati sebagai hari raya Imlek, di mana sebelumnya belum ada. Nah, itu adalah hasil sintesis dari yang umum dulu, kemudian dari khusus dulu kemudian umum. Kenapa kok harus ada hari raya Imlek, Pak? Nah, itu mungkin gambaran sederhananya gini. Kalau orang Islam ada hari raya Idul Fitri, orang Nasrani, orang Kristen ada hari raya Natal, kenapa orang Konghucu tidak ada hari rayanya? Mungkin kalau itu berpikirnya dari khusus dulu ke umum ya. Nah, kesimpulannya orang Indonesia berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan itu sintesis artinya. Oke, kita menuju ke berikutnya, metode deduksi. Kebalikannya, kalau deduksi itu dari umum dulu ke khusus. Kita ambil contoh, semua warga negara Indonesia wajib taat pada hukum yang berlaku. Amir adalah warga negara Indonesia, jadi Amir wajib taat pada hukum yang berlaku. Ini seperti bagaimana seseorang itu mengambil sebuah kesimpulan dari pernyataan umum ya istilahnya. Mulai dari zaman SD, SMP, SMA, SMK ya, kita selalu diidentikan dengan saling tolong menolong. Itu contoh sederhana. Misalnya setiap warga negara Indonesia wajib tolong menolong. Joko adalah warga negara Indonesia, jadi Joko wajib tolong menolong. Nah, itu pertanyaan yang dari umum dulu, yang kemudian diambil jawaban kesimpulan khusus. Nah, Joko wajib tolong menolong. Pertanyaan itu coba kita refleksikan dalam diri kita pribadi ya. Apakah
kita sudah merefleksikan tolong-menolong? Apakah kita sudah merefleksikan taat pada hukum? Ini perlu untuk dikaji, ya, perlu untuk dikaji. Kita menuju ke slide berikutnya. Ada metode hermeneutika. Jadi kalau hermeneutika itu lebih ke penafsiran atau interpretasi terhadap teks. Kira-kira ini apa ya? Nah, misalnya kita ambil contoh tentang pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup. Kenapa kok berbeda? Ada ahli hukum yang menganggap bahwa hukuman mati itu tidak boleh. Kenapa? Karena melanggar hak asasi manusia. Ahli hukum yang lain itu menganggap bahwa hukuman mati itu wajib, boleh dilaksanakan. Kenapa? Kalau tidak dilaksanakan hukuman mati, maka tidak akan jera. Itu interpretasi ya, dan itu sah-sah saja gitu loh ya, tidak dilarang gitu, sah-sah saja. Oke, yang berikut adalah sistematis itu adalah syarat berpikir ilmiah yang ketiga. Ya, sistematis itu berurutan ya. Berurutan itu artinya adalah sila-sila Pancasila itu berbentuk majemuk tunggal. Maksudnya majemuk tunggal itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya itu mempunyai hubungan yang sangat logis. Selain bersifat logis antar sila yang ada dalam Pancasila itu memiliki hierarkis piramidal. Hierarkis itu tingkatan piramid ya. Jadi tingkat yang pertama itu sila yang pertama, kemudian tingkat di bawahnya sila ke yang kedua, dan seterusnya hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila yang kelima. Nah, yang keempat itu adalah umum. Umum itu ada umum kolektif dan umum universal. Pancasila mengandung kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Jadi intinya ketika kita belajar Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan anti korupsi, maka keempat dari cara berpikir ilmiah ini wajib kalian lakukan ya. Berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Kebenarannya tidak terbatas. Jadi silakan nanti kalian dalam berkomentar tetap berpedoman dalam berpikir ilmiah, 4 ciri berpikir ilmiah ini. Baik, itu dulu orientasi mengenai materi perkuliahan Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan budaya anti korupsi. Nah, sekarang kita akan simak bersama rancangan perkuliahan semester yang sudah Pak Septa buat untuk kita cermati bersama-sama. Nah, ini dia. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan PBAK semester ganjil, SKS-nya 3. Ini tadi sudah teman-teman lihat. Pertemuan yang pertama, kontrak belajar, komitmen, proses pembelajaran, perkenalan, sudah Pak Septa sebutkan semuanya tadi. Pengenalan terhadap mata kuliah dan review kompetensi sudah. Pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan penggunaan literatur sudah. Kemudian Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan budaya anti korupsi, pengertian, tujuan, substansi, dan landasan juga sudah Pak Septa jelaskan. Nah, di pertemuan yang kedua, pertemuan minggu depan, kita akan membicarakan tentang filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila dan bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa negara. Di pertemuan yang ketiga,
kita akan membahas tentang landasan historis, culture, yuridis, filosofi, pendidikan Pancasila. Kemudian ada juga tentang sejarah perjuangan bangsa dan masa kejayaan nasional yang ada keterkaitan erat dengan Pancasila. Di pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang identity atau national identity atau identitas nasional. Sebagai bangsa Indonesia, apa identitas nasional kalian? Nah, kita harus tahu, kita harus paham agar tidak bodoh di negeri sendiri ya. Kemudian yang kelima, pertemuan yang kelima akan membahas tentang kesatuan sila-sila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis. Ini yang ada keterkaitannya tadi. Di pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang etika politik. Etika politik dan Pancasila sebagai etika politik. Di pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang negara dan bangsa. Ada sejarah, teori, tujuan, dan cita-cita. UTS fleksibel sifatnya, bisa ada bisa tidak, tergantung situasi dan kondisi yang terus berkembang dan terus berubah ya. Di pertemuan yang ke-9, Pancasila sebagai sumber hukum. Ini yang tadi sudah Pak Septa singgung. Kemudian di pertemuan yang ke-10 itu ada hak asasi manusia. Di pertemuan yang ke-11 ada geopolitik, pengertian geopolitik, konsep geopolitik di dunia, khususnya di Indonesia. Di pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang korupsi. Nah, ini ada definisi korupsi, faktor-faktornya apa saja. Di pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi. Di pertemuan yang ke-14 kita masih membahas tentang dampak masif korupsi. Di pertemuan yang ke-15 kita akan membahas tentang solusi yang ditawarkan atau istilahnya adalah refleksi diri. Refleksi diri itu maksudnya apa sih, Pak? Refleksi diri itu setelah kalian mendapatkan materi dari Pak Septa ini, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan? What a change ya. Kesempatan apa yang bisa kalian lakukan untuk bangsa ini gitu. Nah, itu saja. Kemudian ujian akhir semester. Nah, ini referensinya bisa teman-teman dapatkan secara online ya. Saya kira banyak juga buku-buku ini yang sudah diterbitkan secara online ya, bisa kalian dapatkan secara online. Terutama undang-undang. Baik, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan untuk pertemuan yang pertama mengenai kontrak belajar, komitmen, perkenalan, penjelasan sistem penilaian, kemudian penjelasan rencana pembelajaran semester, dan review terhadap mata kuliah. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.